Halo guys, balik lagi di channel Ava Story. Dolar kuning yang akhir-akhir ini ramai di sosmed. Di sini saya akan membahasnya. Dolar kuning adalah sebuah tanda ikon monetisasi di akun pengelola video untuk video tertentu yang ditandai sebagai video yang tidak cocok untuk pengiklan. Ini berarti video tersebut mungkin akan tetap menampilkan iklan, hanya saja iklan yang muncul sangat terbatas atau bahkan tidak ada iklan sama sekali. Beberapa unsur yang menyebabkan konten tidak memenuhi syarat untuk iklan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, thumbnail. Thumbnail atau sampul video yang menipu. Misal, thumbnail tentang otomotif, tapi di dalamnya membahas hal lain yang tidak ada hubungannya dengan otomotif. Yang kedua, konten yang mengandung masalah kontroversial dan peristiwa sensitif. Secara tidak langsung kita bisa menyakiti orang lain karena isi video kita yang isinya menyangkut hal yang sedang ada masalah atau kontroversi. Peristiwa sensitif biasanya merupakan peristiwa yang tidak terduga yang menyebabkan kematian, biasanya sebagai akibat dari serangan berbahaya yang telah direncanakan. Peristiwa sensitif ini dapat membuat publik berduka atau terkadang menimbulkan reaksi ekstrim atau emosional. Suatu peristiwa dapat dianggap sebagai peristiwa sensitif jika relatif baru terjadi. Konteks itu penting. Dan misalnya, konten yang berisi pelaporan berita yang kredibel mengenai masalah sensitif atau video dokumenter tentang peristiwa bersejarah. Ketiga, narkoba dan produk atau zat berbahaya. Sudah jelas narkotika sudah ada dalam undang-undang di negara kita. Bahkan di negara lain pun berlaku bahwa narkoba itu dilarang dan ada hukumnya. Jadi jelas dilarang. Yang keempat, tindakan berisiko atau berbahaya. Konten yang mendorong aktivitas berbahaya atau ilegal yang dapat menimbulkan secara fisik serius atau kematian. Yang kelima, konten kebencian. Konten yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau sekelompok tertentu seperti usia, kasta, disabilitas, etnisitas, identitas dan ekspresi gender, kewarganegaraan, ras, status imigrasi, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, korban peristiwa kekerasan besar dan keluarga mereka, status veteran. Yang keenam, bahasa yang tidak sopan. Dalam hal ini banyak kata-kata yang tidak sopan yang pastinya kalian sudah memahaminya. Kalaupun ada kata-kata yang tidak sopan, kalian bisa disensor di video kalian. Yang ketujuh, penggunaan karakter hiburan keluarga yang tidak pantas. Yang kedelapan, memprovokasi dan merendahkan. Konten yang berfokus pada mempermalukan atau menghina seseorang atau kelompok. Yang kesembilan, konten bernuansa seksual. Konten yang dibuat seolah-olah sesuai untuk penonton umum, tetapi berisi tema khusus dewasa. Salah satu contohnya adalah seks, kekerasan, vulgaritas, gambaran lain dari anak-anak atau karakter anak populer yang tidak sesuai untuk penonton umum. Yang terakhir, ke-10, kekerasan. Konten yang titik fokusnya adalah darah, kekerasan, atau cedera yang ditampilkan tanpa menambahkan konteks tidak cocok untuk iklan. Jika Anda menampilkan konten kekerasan dalam konteks berita, pendidikan, seni, atau dokumenter, penting untuk memberikan konteks tambahan. Contoh atau misalnya, jika suatu video berisi pelaporan berita yang kredibel mengenai peristiwa kekerasan dalam konteks jurnalistik, video tersebut dapat memenuhi syarat untuk dimonetisasi.
konten kekerasan yang terjadi dalam alur video game biasa umumnya bisa diterima untuk iklan, tetapi video montase yang berfokus pada kekerasan berlebihan tidak dapat diterima. Oke, itulah 10 alasan kenapa video kalian bisa mendapatkan dolar kuning. Oleh karena itu, sebaiknya hindari hal-hal di atas agar konten kalian tidak terkena dolar kuning. Jadi ketika kalian terkena dolar kuning, maka besar kemungkinan video kalian tidak akan mendapatkan iklan. Jika mendapatkan iklan pun, maka iklan tersebut akan terbatas di dalam video kalian semua. Oke, segitu dulu video penjelasan dolar kuning itu apa menurut pemahaman saya atau versi saya. Semoga bermanfaat. Wassalam.